Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Langkah yang kami ambil sebenarnya adalah kita rencana membentuk tim terpadu untuk memastikan bahwa di situ tidak ada. Tentu ini berdasarkan pengalaman kita. Generasi muda kita sekarang ini untuk pemahaman aturan itu sangat jauh sekali. Saya pernah tes juga anak-anak. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mengatasi tindakan pungutan liar dari kegiatan perparkiran. Tingkatkan pengetahuan generasi muda terhadap isi kandungan Al-Quran. PJ Sekda Bau-Bau bakal meluncurkan program layanan Jumat mengaji di sekolah-sekolah. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Senin 24 Juni bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mengatasi tindakan pungutan liar dari kegiatan perparkiran. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Langkah yang kami ambil sebenarnya adalah kita rencana membentuk tim terpadu untuk memastikan bahwa di situ tidak ada pungutan liar. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mengatasi tindakan pungutan liar dari kegiatan perparkiran sehingga pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi parkir bisa meningkat. Kepala Disub Bau-Bau, Arlis, mengatakan sejumlah instansi yang diusul masuk dalam tim terpadu yaitu TNI, Polri, Inspektorat, dan lembaga swadaya masyarakat. Arlis menjelaskan tugas utama tim terpadu ini untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran dan menindak secara hukum apabila ada oknum-oknum yang menarik jasa parkir tanpa karcis sesuai regulasi yang ada. Langkah yang kami ambil sebenarnya adalah kita rencana membentuk tim terpadu untuk memastikan bahwa di situ tidak ada pungutan liar, ya kan? Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan penegakan hukum di situ. Tidak ada kewenangan Dinas Perhubungan yang bisa kemudian menangkap mereka yang melakukan penarikan retribusi perparkiran yang tidak didukung dengan regulasi yang ada. Itu tim terpadu, dia harus memastikan bahwa tidak ada pungutan-pungutan liar. Jadi ada semacam pengawasan. Jadi unsur yang ada di dalamnya adalah dari TNI Polri, Inspektorat, ya kemudian LSM. Arlis mengatakan pembentukan tim terpadu ini sudah diusulkan pihaknya sejak tahun lalu namun belum teranggarkan pada 2024 ini. Sehingga pihaknya kembali mengusulkan tahun ini agar tahun 2025 mendatang sudah bisa terbentuk dan menjalankan tugasnya. Arlis mengakui kawasan parkir yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD jika terkelola dengan baik yaitu berada di Pasar Wameo dan Pantai Kamali. Itu berdasarkan hasil survei potensi yang dilakukan pihaknya tahun lalu. Nah, kenapa kita lakukan survei potensi? Yaitu untuk kita memastikan bahwa di situ ada kemungkinan ada gerakan-gerakan tambahan, ya karena secara kasat mata saja bisa kita lihat bahwa cukup ramai, tetapi tidak berbanding lurus dengan sumbangan untuk potensi PAD. Arlis mengatakan melalui pembentukan tim terpadu pengawasan kegiatan perparkiran diharapkan dapat mewujudkan perparkiran yang bermartabat dan kontributif untuk peningkatan PAD. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Jelang Hari Raya Bayangkara ke-78, Polres Buton menggelar kegiatan bakti sosial di beberapa rumah warga dan pondok pesantren di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kegiatan bakti sosial dipimpin langsung Kapolres Buton AKBP Rudi Silaen, didampingi Ibu Ketua Bayangkari Cabang Buton Grace Rudi Silaen, serta beberapa PJU Polres Buton.
Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kecamatan Pasarwajo, berupa penyerahan sembako kepada santri dan pengurus pondok pesantren. Kapolres Buton AKBP Rudi Silain mengatakan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-72 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2024 ini serentak dilaksanakan di Indonesia. Kapolres menyebutkan tujuan dari kegiatan ini untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antar sesama yang diharapkan kegiatan ini juga dapat bernilai ibadah dalam menyambut HUT Bayangkara ke-78 sekaligus sebagai wujud bakti Polri kepada masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Tingkatkan pengetahuan generasi muda terhadap isi kandungan Al-Quran. PJ Sekda Bau-Bau bakal meluncurkan program layanan Jumat mengaji di sekolah-sekolah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Tentu ini berdasarkan pengalaman kita bahwa generasi muda kita sekarang ini untuk pemahaman Al-Quran itu sangat jauh sekali. Saya pernah tes juga anak-anak. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Fasikin bakal meluncurkan program layanan Jumat Mengaji atau layanan Sabtu Mengaji. Melalui program ini ke depan sebelum masuk belajar, anak-anak lebih dulu melakukan pengajian selama kurang lebih 15 menit. Menurut Fasikin, program ini dilatar belakangi karena dari hasil pengamatannya, pemahaman generasi muda Muslim saat ini terhadap Al-Quran semakin menurun. Hal ini diungkapkan Laude Fasikin saat pelepasan kafilah MTQ Kota Bau-Bau menuju MTQ Provinsi Sultra beberapa waktu lalu. Tentu ini berdasarkan pengalaman kita bahwa generasi muda kita sekarang ini untuk pemahaman Al-Quran itu sangat jauh sekali. Saya pernah tes juga anak-anak, jangan mau jadi imam, berwudu pun itu mereka sudah tidak tahu doanya bagaimana berwudu. Sehingga sebelum saya ditunjuk sebagai PJ Sekda saat itu, saya ingin ketemu dengan Pak Kadepak. Bagaimana Kota Bau-Bau ini kita wujudkan sebagai kota yang tingkat pemahaman anak-anak untuk memahami Al-Quran itu baik. Sehingga tadi ada tagline yang saya tunjukkan, kalau bukan laksana haji, ya lajumai, yaitu layanan Sabtu mengaji atau layanan Jumat mengaji. Laude Fasikin mengatakan di era pesatnya perkembangan modernisasi, perkembangan teknologi informasi dan pergaulan sangat membahayakan para generasi muda jika tidak dicegah dengan ilmu agama, termasuk bayang-bayang pengaruh narkoba yang dapat menjerumuskan generasi muda. Ya, karena kondisi saat ini, sangat berbahaya, apalagi di era yang begitu cepat pergerakan modernisasi, anak-anak itu untuk narkoba ini sangat sulit untuk kita tangkap. Mungkin dengan cara-cara seperti itu untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan dijadikan sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat. Itu yang mungkin program yang akan saya luncurkan nanti ke depannya. Untuk mensukseskan program ini, lanjut Fasikin, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, khususnya peran Kementerian Agama dan para guru agama di seluruh satuan pendidikan. Bahkan ke depan, Fasikin berencana akan kembali melaksanakan penamatan atau khatam Al-Quran secara serentak. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Produk perikanan tangkap Wakatobi akan meramaikan Indonesia Tuna Investment and Business Forum atau ITBF 2024 di Surabaya. Kegiatan tersebut dalam rangka penguatan daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik serta pengelolaan tuna berkelanjutan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Selasa 25 Juni 2024 di JW Marriott Hotel Surabaya. Pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi mendapat undangan khusus dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk hadir di acara ITBF karena potensi produksi perikanan tangkap khususnya pelagis sangat tinggi.
Pada tahun 2023 lalu, produksi perikanan tangkap yaitu 22.846 ton, di mana didominasi oleh jenis ikan pelagis, yaitu ikan tuna dengan nilai produksi 4.879 ton, tongkol 2.695 ton, dan cakalang 144 ton. Selain itu juga ada produk olahan tuna segar, yaitu tuna loin beku, bakso tuna, abon tuna, dan sambal tuna dari perwakilan UPI Wakatobi yang sehat dan enak serta sudah memiliki sertifikat kelayakan pengelolaan SKP atau GMP. Produk-produk tersebut akan ditampilkan di acara forum bisnis untuk dipromosikan di para peserta forum tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi akan membuka peluang kerjasama atau partnership dalam forum tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, investor dalam sektor perikanan, terutama industri perikanan tuna di Indonesia, dan berpeluang pintu keluar ekspor langsung dari Kabupaten Wakatobi. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mengatasi tindakan pungutan liar dari kegiatan perparkiran. Tingkatkan pengetahuan generasi muda terhadap isi kandungan Al-Quran. PJ Sekda Bau-Bau bakal meluncurkan program layanan Jumat mengaji di sekolah-sekolah. Demikian Warta Captain hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.